Tapi sebelum itu ini saya dijelas. Oh, betul. Waalaikumsalam. Pesantren balik ke Latan 1 kayak rumah kedua sih sebenarnya. Ya. Yang kemarin 2011. Waktu film tuh 2011 ya, waktu film. Jadi kalau kita diundang ke pesantren Latan 1, dulu zaman saya mah ini belum ada. Zaman saya pesantren di sini ini belum ada. Kali juga masih tadi sempat ke kali nggak? Nggak sempet ya? Sempat. Nah dulu di kali itu nggak ada pagar-pagarnya, bebas santri itu gitu. Karena dulu itu ke kali itu saya tempat ngerokok sih. Dan alhamdulillah. Ya? Jadi alhamdulillah saya sempat beberapa kali ketahuan ngerokok, dibotakin gara-gara rokok. Iya. Jadi kalau dulu mah ke kali itu kayak apa ya? Kayak kita mau ribet kan ya, kalau mandi ngantri gitu kan, udah ke kali aja main jebur udah selesai kan gitu. Gitu loh. Ini banyak banget kameranya. Hah? Apa? Ustadz yang waktu itu agak maksudnya ditakuti di sini. Banyak sih, cuma ada beberapa yang udah keluar sih. Ada beberapa yang keluar. Tapi tadi saya ngeliat juga ada Ustadz Tamrin Hafidz Nawawi namanya. Itu beliau guru kaligrafi saya, masih ada. Terus Kiai Adrian udah pasti. Tadi ada Kiai Soleh juga tadi tuh yang mimpin doa juga. Kiai Soleh tuh kalau zaman saya sekolah dulu ngajar bahasa Inggris. Yang saya inget tuh gitu. Dulu Kiai siapa yang ngajar lu? Lu ngajar lu? Gue di Cibinong. Beda cerita. Jadi yang dari Latan saya ini cuman saya sama Apoy. Kebetulan saya sama Apoy sekelas juga gitu. Jadi ngerasain lah nikmatnya bagaimana suasana pesantren di malam hari. Kalau siang tuh agak sedikit panas, malam tuh dinginnya luar biasa di sini. Bahkan dulu mah kan sebelum ada bangunan-bangunan ini tuh sebelum banyak bangunan ini tuh kalau malam tuh kayak apa ya? Kayak tempat kalau udah tidur santri itu kayak sepi banget gitu. Jadi hutan ini masih banyak hutan di sini, ya Allah ya Allah. Berarti ngerasain perbedaannya dong Bang ya? Oh iya. Nah, Sekarang mah santrinya juga udah banyak ya, bangunannya juga udah bagus-bagus banget. Dulu mah sekarang udah ada lapangan futsal juga bagus. Dulu mah nggak ada. Wah, iya lapangan bola gede banget. Stadion. Dulu mah lapangan tuh campur-campur tanah, batu dan segala macam. Wah, luar biasa. Berarti ngeliat perkembangan sekarang pesantren dari zaman Abang sampai sekarang seperti apa Bang? Ya itu dia, perkembangannya luar biasa pesat. Kalau saya sih ngelihatnya memang karena Latan saya ini salah satu pesantren yang menurut saya yang terbaik lah di Indonesia mah gitu. Ya lihat aja dari perkembangan santrinya, perkembangan infrastrukturnya gitu ya. Masya Allah luar biasa Bang. Kegiatan ini rutin gak sih Bang setiap tahun? Apa kan kemarin sempat Covid juga nih. Apa tuh? Untuk mengunjungi pesantren Kalau setiap mengunjungi bulan pesantren Ramadan. memang kita kadang tergantung diundangnya ya. Kadang kalau datang jadi ke sini juga kadang kita suka malu sendiri. Malunya bukan apa-apa ya Allah ya Rob gitu. Apa kalau diundang, kita kan diundang karena salah satunya adalah mungkin pesantren juga pengen menunjukin ke santri-santri gitu kan, bahwa dari pesantren itu, lulus dari pesantren itu bukan hanya mencetak kiai, ustadz atau guru agama dan segala macam, bahwa santri juga bisa mempunyai skill-skill lain selain di bidang agama. Kalau agama udah pasti lah pesantren mah ya, karena di pesantren pasti belajar agama. Tapi santri-santri juga di sini juga kan ada musiknya, ada teaternya, banyak hal-hal umum yang nanti pas dia keluar pun bisa dimanfaatkan gitu. Ya buktinya kayak saya dan Apoy akhirnya membentuk wali gitu kan. Ini kan salah satu bentuk yang membuktikan bahwa pesantren itu nggak cuma mencetak ustadz, kiai, tapi juga bisa berdakwah di bidang lain, kayak di musik, di seni atau di apa. Jarang mengunjungi pesantren Bang, apa karena Abang sekarang sibuk di dunia sinetron nih Bang? Sok sibuk sekarang, sok sibuk. Tapi kalau misalnya kiai yang manggil ke sini, datang ke sini, udah kita marhaba, samina wa ta'ona gitu. Ya, kalau misalnya diundang sini datang. Bang sekarang sibuk di dunia sinetron seperti apa nih Bang? Wah ini nih aktor nih, ini lagi viral loh. Iya. Ini viral loh. Viral apa ya judulnya ya? Viral apa ya judulnya? Viral kan. Jadi aktor terhumoris, sekarang terlucu ya. Iya. Ngomong dong. Ayo dong ngomong dong. MNC turun. MNC turun. Hal paling memorable Beradil. ketika Akang sendiri kembali ke pesantren ini Hal apa sih? yang paling diingat lah. Yang paling diingat. Yang paling diingat. Gini, saya tuh termasuk santri yang alhamdulillah dari segi pelajaran alhamdulillah juga
saya punya prestasi gitu ya. Kedua dari segi kenakalan juga saya punya prestasi. Ya maksudnya tuh karena gini kan santri itu yang dikenal Seimbang ya, jadi seimbang ya. yang dikenal di pesantren atau di sekolah lah sama lah, sekolah manapun lah ya. Yang pinter sama yang nakal biasanya gitu ya. Yang pinter banget, yang nakal banget. Dan alhamdulillah saya bagian nakal bangetnya tuh. Jadi saya alhamdulillah terkenal juga sama ustadz. Karena itu saya sering banget ketahuan melanggar gitu kayak merokok gitu kan, kabur dari pesantren gitu. Itu kayak santri kan biasa kayak gitu. Tapi surat-suratan nggak pernah ya. Kenangan-kenangan seperti itu diceritain juga nggak sih Bang sama anak? Kenapa? Kenangan-kenangan Oh seperti iya, itu, kenakalan diceritain. sama Makanya tadi salah satu untuk membuat anak juga pengen pesantren. Karena satu sisi kan kita nggak bisa maksain anak untuk masuk pesantren ya. Walaupun kita pernah pesantren, tapi paling nggak caranya adalah dengan kita membawa mereka ke pesantren. Biar anak-anak itu ngelihat gitu, santri-santri itu kayak gini kehidupannya, makannya seperti ini, gitu. Terus tidurnya lihat kasurnya, lihat ininya gitu kan segala macam gitu. Berarti anak udah ada niat buat dimasukin pesantren apa udah masuk pesantren? Dua di pesantren. Yang tadi perempuan ada di bawah, satu baru libur. Yang satu lagi nggak bisa libur ke Indonesia karena di luar negeri. Satu lagi anak saya nomor 1 itu di Yaman, di Tarim, pesantren di sana. Itu pun kemauan dia pesantren di sana. Saya juga nggak bisa maksain. Anak biarkanlah mau kemana. Tapi alhamdulillah ternyata anak saya yang 2 tuh nomor 1 umurnya sekitar 17 tahun. Yang nomor 2 sekarang umurnya sekitar 14 tahun. Itu udah pesantren dua-duanya, alhamdulillah. Ini juga anaknya juga mau pesantren. Alasan akhirnya anak pertama ini memilih untuk pesantren di luar negeri itu Ya, pertama dulu anak saya nomor 1 itu pesantren deket rumah, sekitar 3 kilo lah, 3 kilo dari rumah. Anak yang nomor 2 itu sekitar 20 kilo dari rumah, yang perempuan ya agak jauh, ya, khusus tahfidz Quran ada di Bogor. Nah pas lulus dari pesantren tuh anak saya yang deket rumah dia bilang gini, masa abang yang udah gede kalah sama adik katanya gitu, yang pesantren jauh, abang juga harus jauh nih pesantren. Saya tawarin, mau nggak ke Tarim? Udah mau, katanya gitu. Tiba-tiba mau ke Tarim, dan kebetulan alhamdulillah saya senangnya bisa anak saya bisa pesantren di Tarim karena ada salah satu ulama besar lah di Tarim, habib besar, wali masyhur lah. Ya kalau para ulama bilang beliau itu wali lah, Habib Umar bin Hafid gitu kan. Ya alhamdulillah bisa di sana. Ya jauh, cuman saya pernah dengar satu nasihat dari guru saya juga, lebih baik kamu menangis hari ini daripada kamu menangis di kemudian hari. Ya biarkanlah sekarang jauh gitu ya, jauh mungkin kita sedih, pastilah ingat anak gitu kan pasti. Tapi mudah-mudahan nanti pas dia udah lulus dari sana mendapatkan ilmu, kita bisa berbangga, nangisnya nangis bahagia gitu. Kemarin diceritain Bang sama anak, akhirnya dia memutuskan untuk mau pesantren. Ini kan ayahnya mungkin udah pernah pesantren dan nakal-nakal udah diceritain katanya. Ya apa ya? Sebenarnya saya nggak banyak ceritain pengalaman saya tetap dari pesantren sih. Saya lebih banyak membawa mereka untuk berkunjung ke pesantren, itu aja. Jadi salah satu kayak liburan misalnya, kalau misalnya liburan anak saya yang SD nih liburan, saya ajak misalnya datang ke pesantren mana atau ziarah kemana. Dan itu akhirnya membuat anak saya, ya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya, yang kedua terakhirnya anak saya juga alhamdulillah pengen juga pesantren gitu. Ya karena diajak itu saya juga pernah maksa, kamu harus pesantren, enggak. Tapi saya ajak ziarah kemana atau berkunjung kemana, nanti biar dia ngeliat sendiri lah kehidupan pesantren kayak apa, ziarah itu kayak apa. Udah berapa tahun belakangan Wali kembali lagi eksistensi di dunia sinetron. Nah ini nih, ayo dong. Sini. Udah mau maghrib. Iya. Kita mau musafir, rukshoh. Kita dapat dispensasi ya ngobrol dulu. Dapat. Gimana dong pengalaman? Ini nih pengalamannya syuting sinetron. Rapetan bang, sini bang. Sekarang di dunia acting Bang seperti apa, ke kamera ke kamera? Iya, alhamdulillah ya kalau kesempatan buat main sinetron kali ini kita masih dipercaya gitu. Intinya sih kita jalanin aja apa yang udah dimanahkan sama kita secara maksimal gitu.
Lucu loh, Jangan lupa. lucu loh. Udah nonton Gua nggak? serius begini nggak mungkin lucu. Dia kalau lagi begini nggak lucu, tapi kalau lagi main sinetron lucu banget. Lucu banget. Kelihatan ya. Kayak gimana nonton sinetron? Ngomong deh gue sekali. Bisa mendalami karakter gitu. Nah, itu dia nih. Ayo dong. Pang banget Ayo dong. pengen lihat aktingnya Pang luar biasa lu. Saya aja belajar sama beliau. Lihat aja. Bong, ayo dong ceritain dong. Bisa mendalami karakter gitu. Iya. Masih itu belajar. Cie. Banyak yang Merendah. lebih keren aktingnya. Wih, tawadu banget ya. Tahu warna duit. Bang, artinya Wali sendiri kan udah banyak kenal gitu kan melalui kalian seorang musisi gitu. Cara mengobati apakah buat konser gitu, manggung masih intens nggak sih kan di sela-sela jadwal kesibukan kalian di sinetron? Ya tergantung panggilan berarti. Kalau panggilannya suruh main sinetron. Jadi memang ada dua yang kita lagi jalanin sekarang. Satu off air udah pasti manggung di mana-mana, on airnya juga manggung juga. Terus di bulan Ramadan kita juga mempersiapkan diri untuk selain berpuasa ya pastinya. Selain berpuasa juga kita mempersiapkan judul sinetron yang memang sudah tiap tahun biasanya tayang di salah satu di TV, tayang di TV gitu. Jadi dua kegiatan itu sekarang kita jalanin dan alhamdulillah kita nikmatin juga, dan alhamdulillahnya memang Allah masih memberikan kepercayaan gitu lewat PH, lewat TV, mempercayakan kepada Wali untuk tetap gak cuma manggung tapi kita juga bermain acting di dalam sinetron gitu. Waktunya juga bisa disesuaikan. Dan waktunya juga alhamdulillah iya kan, waktunya juga alhamdulillah sesuai gitu dengan keadaannya. Berarti lebih nyaman di mana Bang, di musik atau di sinetron? Sebenarnya kalau dibilang nyaman, dua-duanya nyaman sih. Ya alhamdulillahnya itu kan di dua-duanya kalau nyanyi juga alhamdulillah kita bisa, ya itu dia tadi lulus dari pesantren ternyata kayak Allah tuh ngegiring kita untuk membuat sesuatu yang mudah-mudahan itu tuh bisa berdampak positif buat orang-orang banyak lewat lagu, lewat karya gitu kan. Kedua juga kita diundang main sinetron, diajak main sinetron karena kita juga nggak mau kalau hanya sinetron biasa aja. Pengennya ya bukan kita sok-sok gimana ya, tapi juga kita juga pengen lewat tayangan sinetron misalnya ada sesuatu hal yang baik yang mudah-mudahan itu menjadi amal jariah ketika kan nanti kita sudah tidak ada. Namanya tayangan itu kan pasti kayaknya abadi ya di dunia digital itu pasti ada Kapanpun terus bisa gitu. diputar terus ya. Nah, kapanpun bisa diputar terus. Kalau misalnya itu baik kan mudah-mudahan itu jadi jariah buat kita gitu. Diri ini khususnya Bang, bisa terjun ada beberapa Sinetron. Wah. Tuh kan lucu kan? Alhamdulillah senang, rindu ya, kerinduan itu terbayar sudah. Apalagi anak-anak santri senang, ada senior-seniornya yang datang menghibur di waktu takjil. Alhamdulillah. Syukron. Di tengah-tengah kesibukan Wali ini kan luar biasa dahsyat ini. Ya. Off air, kemudian juga syuting di sinetron. Yang jelas ya mereka menikmati betul perjuangan menjadi santri di pesantren, jauh dari orang tua, kemudian ada kejenuhan, keletihan, tapi jenuh dan letih mereka menuntut ilmu ada pahalanya. Amin. Ada sesuatu yang menjadi pada akhirnya menjadi kenangan yang tidak bisa dilupakan. Yang jelas nilai-nilai kesantrian anak-anak kita yang di Wali ini tidak pernah luntur, dan itulah yang membuat keberkahan Allah senantiasa berada di dalam kehidupan anak-anakku tercinta di Wali Band ini. Amin. Kalau ngelihat wajah-wajah mereka itu kan tentu ada flashbacknya kayak gimana ketika nyantri dulu. Gitu. Ya. Yes. Santri itu sebenarnya bisa dibilang punya impian yang tak terbatas. Makanya
dengan masuk pesantren kita senang tuh kalau Pak Kiai bilang jadi santri itu nggak mesti jadi kiai, nggak mesti jadi ustadz, tapi bisa jadi apa aja. Nah di situ baru tuh kita jadi lebih semangat lagi dan alhamdulillah kelihatan tuh yang alumni pesantren itu juga banyak juga yang sampai ke luar negeri, ada yang jadi ada kerja di kedutaan, ada yang di kementerian, ada yang jadi artis, ada yang jadi aktor, ada yang jadi macam-macam. Jadi alhamdulillah pesantren itu mencetak generasi muslim bukan hanya di satu bidang tapi di keseluruhan bidang. Itu kita bangga banget dengan pesantren, apalagi pesantrennya pesantren Latansa. Kalau sendiri seperti apa nih? Bangga amat tuh. Ya kami itu tadi ketika kami perform dan menghibur anak-anak seperti tengah flashback betapa kalaupun saat itu kami duduk menjadi penonton atau menjadi santri, yang ada di kepala kami saat itu atau saat tadi adalah betapa bangganya menjadi santri. Oh ternyata abang-abang Wali Band ini adalah santri alumni Pondok Pesantren Latansa, santri yang akhirnya kami pun bisa menjadi seperti anak-anak Wali Band, bahkan menjadi lebih. Dan ini sesuai dengan apa yang diajarkan atau dididik oleh para asatidzah, guru-guru kami, wabil khusus kepada dari Mudir Pak Kiai. Betapa semangat itu membuat kami menjadi lebih yakin untuk mondok dan nyantri di pesantren. Dan tidak ada istilahnya santri itu norak, santri itu terbelakang, tidak. Ternyata santri juga bisa ada di barisan terdepan. Ya kami senang lah, karena bagaimanapun kami juga pernah dulu duduk seperti menjadi pesantren seperti mereka. Dan doa kami dari Wali Band, anak-anak santriwan Latansa akan jauh lebih baik dari kami kalau mereka nanti berkiprah di masyarakat. Mungkin Bang Apin melihat pondok pesantren Latansa yang udah berkembang sampai sebesar ini, dan tanggapan dari Bang Apin sendiri seperti apa nih sebagai alumni biasanya? Sangat bangga sekali. Bagaimanapun juga ini alma mater kita kami, dan kami melihat sekali proses mujahadah atau proses usaha dan seterusnya, sebagaimana mujahadah kami di Wali Band. Ternyata pondok pesantren pun tidak akan pernah berhenti untuk bermujahadah dalam menegakkan kalimatullah. Terlebih juga alhamdulillah kami saat ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk duduk di samping guru kami, mursyid kami, murabi kami. Ya beliau buat kami adalah pimpinan kami, fatwa beliau adalah segala-galanya buat kami, karena memang berkah guru, berkah kiai, berkah ustadz akan selalu kami pegang sampai nanti kami tidak ada umur lagi. Dan terlebih lagi senang karena memang beliau dalam keadaan sehat walafiat, dan terus kami doakan karena kedekatan kami dari santrinya kepada beliau mendapatkan amanah baru, ya amanah yang memang luar biasa, tidak hanya menjadi pengasuh pondok pesantren Latansa tapi juga menjadi pengasuh pondok pesantren Darul Qalam, yang memang kebetulan Darul Qalam itu juga menjadi alma mater kami, berbasis dari Kiai Haji Ahmad Rifai Arif. Karena waktu itu saat kami santri, Kiai Haji Ahmad Rifai Arif, Allahumma gfirlah, masih ada dan kami merasakan didikan beliau. Yang itu kami bilang sampai kapanpun kami akan tetap menjadi santrinya Kiai Rifai, Kiai Adian, dan santrinya Darul Qalam dan Latansa. Insyaallah. Tadi Haji Faham udah bercerita banyak nih soal pengalaman flashback sewaktu jadi santri di sini. Mungkin dari Bang Apin sendiri nih punya kenangan, pengalaman atau pelajaran berharga berkah apa sih yang tentang Bang Pang? Saya tadi nggak cerita tentang kayak apa ya, enggak ya, enggak. Sengaja disisain. Beliau ini kan satu angkatan sama saya. Kiai Pang ini ya Allah ya Rob. Beliau Kiai, beliau itu guru ya. Karena memang kenangan saya pribadi dengan beliau saat menjadi santriwan Latansa itu sangat sulit untuk dilupakan. Perjuangan kami saat menjadi santri, mengikuti kegiatan demi kegiatan kepesantrenan, dari bangun tidur sampai tidur lagi ya, sehingga kira-kira saya termasuk salah satu orang yang tahu banget
kayak Fang tuh kayak apa waktu menjadi santri badung-badungnya ya kita sama badung sih kayak santri yang suka ya dikejar-kejar sama ustadz kira-kira begitu lah tapi sama melakukan ustadz mendidik kita. Kalau Badung itu santri Badung yang membuat mereka pada akhirnya sukses karena nggak gampang pundung. Tahu pundung itu? Pundung itu cenderung apa? Merajuk. 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 Apa? Baper. Kalau istilahnya baper. Iya. Itulah key ya kunci sukses mereka diantaranya yang Badung-Badung ini. Mungkin yang Kiai masih ingat nih dari kejadian mungkin waktu Haji Fang jadi santri dan Bang Apoy sendiri jadi santri di sini yang paling Kiai ingat apa sih kejadian-kejadian? Yang saya ingat mereka berprestasi semua. Ya. Nggak ingat Badungnya kayak gimana. Urusan Badungnya mereka ya bagian pengasuhan itu yang tahu. Ya, yang jelas semenjak dari santrinya mereka santri-santri yang berprestasi. Amin. Ya, ini kalau di Latansa dulunya Bang Apoy ini sering juara pondok secara akademis, Jupon. Kalau istilahnya Jupon ya, Ang ya. Iya. Nah, ini kaligrafinya keren, bahasa Arab, bahasa Inggrisnya keren, jempol. Nah, Opi talentnya ini. Telenan. Ya. Itulah mungkin membuat Wali ini berkibar terus ya sampai sekarang ya. Alhamdulillah. Berkat doa kiai para guru. Prestasi. Ya mungkin karena dulu ya gak cuma ya kita benar kata Kiai kalau Pak Kiai mungkin ingetnya prestasinya padahal sebenarnya yang nakal-nakalnya banyak ya banyak banget ya, tapi mungkin itulah yang membuat saya mungkin sama apa juga bisa bertahan di pesantren itu karena memang tempaan-tempaan itu loh. Sama seperti halnya orang bikin golok nggak mungkin bisa tajam kalau nggak ditempa kan. Ya dibakar ya di apa segala macam, akhirnya tuh golok bisa jadi tajam. Dan akhirnya juga alhamdulillah keluar dari pesantren alhamdulillah bisa membuat sesuatu yang katakanlah mungkin mungkin di luar ini ya, di luar ya, karena pesantren image-nya kan lebih kepada jadi ustadz, jadi kiai, tiba-tiba sekarang jadi seniman, jadi musisi gitu ya. Dan itu pun apa yang kami pelajari kayak musik dan segala macam, alhamdulillah di Latansa juga tidak menutup mata masalah seni gitu. Dan di Latansa semuanya bahkan fasilitas apalagi sekarang nih fasilitas bermusik, fasilitas berkesenian tuh luar biasa diberikan ruang. Iya, diberikan ruang. Kalau zaman dulu karena kita bawa sendiri dari rumah gitu kan. Zaman dulu itu kita ingat banget zaman Pak almarhum tuh Kiai ya. Sampai minta izin ke beliau itu supaya di sini juga boleh ada musik gitu kan. Dan alhamdulillah ternyata Pak Kiai mengizinkan gitu. Mengizinkan boleh, yang penting tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Nah, itu tapi luar biasanya itu akhirnya ya memang santri itu ya itu enggak cuma sekedar ngaji, enggak cuma belajar ilmu-ilmu yang lain juga, tapi ada ilmu-ilmu di luar itu yang bisa dikembangkan nanti setelah keluar dari pesantren. Itu yang luar biasa aja sih. Bahkan mungkin kalau dibilang kangen gitu digampar sama ustadz gitu. Kangen gitu. Mungkin kalau dulu udah zaman-zaman lagi nyantri mah ini kalau bilang kapalannya bisa kapalan kali gitu. Bukan digampar, dielus-elus. Diusap-usap. Bukan digampar, dielus-elus, cuma kekencengan. Iya gitu. Tapi mungkin kalau kita nggak ditempa seperti itu, ya nggak tahu kita nanti bakal jadi apa gitu. Itu tempaan di pesantren itu yang luar biasa yang membuat kami sampai sekarang ya alhamdulillah merasakan manfaat hikmah dari tempaan yang ada di pesantren. Ini secara tidak langsung juga maksudnya dari Kiai sendiri juga berharap nggak sih nanti ada lagi jebolan-jebolan santri yang mungkin menjadi bintang-bintang besar yang mungkin menjadi berkah juga bagi orang lain seperti kata-kata Wali ini. Ya tentu saja kita menjadi amanah, dalam amanah itu konsisten agar mereka berkiprah sesuai dengan miliunya di masyarakat, sesuai dengan potensinya sebagaimana apa yang menjadi kiprah mereka para santri di Wali Band. Insya Allah untuk apa yang berkaitan dengan seni kita sudah mempersiapkan. Ada yang bimbingan Apoy ini ya santri Latansana ya. Di Latansana. Latansana Band. Insyaallah. Latansana Band yang mereka bagian daripada
yang memiliki harapan gitu untuk meneruskan kader daripada seniornya, regenerasi. Insya Allah. Nah, mungkin di tengah kesibukan Wali ini, aktivitas untuk syuting dan untuk off air, on air, untuk persiapan menyambut Lebaran sendiri seperti apa sih Bang? Kita tinggal beberapa minggu lagi. Enggak. Opi itu udah mempersiapkan baju seragam kayaknya tuh. Mau mudik kan? Dia udah ada lebaran dia ada. Lebaran Itu urusan istri. Kita nggak ikut. Mudik tapi katanya. Enggak, mudik kan duluan. Mudik insya Allah. Mana? Kampung halaman istri. Pontianak. Kemana tuh Bang? Pontianak katanya. Kita naik pesawat tuh Keluarga lagi. tuh ya Bang ya? Tahu. Keluarga dibawa semua. Masya Allah. Perjalanannya hamin berapa sebelum Lebaran Bang? Ya, Berapa ya? Berapa sebelum Lebaran? tergantung callingan ininya nih. Kita sih ikut aja. Tiket belum dibeli. Oh, tiket Iya. Ada rencananya? Gampang lah sih kayaknya ya. Menyesuaikan nanti. Dari Kang Opi sendiri mungkin Kang Opi. persiapan Lebaran. Opi ya. Apa ya? Apa? Ya kalau saya paling pulang ke Balaraja, ke Dar El Kolam, ke Kelatansa, menemani beliau, mendampingi beliau, pendampingan lebih kepada walaupun suasana Lebaran, tapi karena memang ditugaskan oleh beliau untuk mendampingi ketika tidak ada jadwal wali, maka tugas terbesar saya adalah saat itu mendampingi beliau, kira-kira itu. Tergantung beliau lagi-lagi. Kalau beliau ziarah ke keluarga, ke almarhum Kiai Rifai atau ada acara keluarga khususnya, ya saya sebagai santri beliau harus patuh, ikut aturan. Saya insya Allah mudik juga. Mudik saya ke Sukabumi kan lumayan jauh ya Sukabumi ya. Jauh ya. Pesawat kan? Jauh. Balik lagi. Alhamdulillah emang kegiatan biasanya Lebaran ini ngomongin Lebaran belum masih jauh ini, baru hari ke-10 ya. Masih 20 Tapi lagi. ya biasanya setiap tahunnya pasti saya pulang ke Sukabumi karena orang tua alhamdulillah masih ada, masih lengkap. Jadi pulang ke Sukabumi, paling ya silaturahim dengan keluarga di Sukabumi aja sih. Mengenai santet lagi marak lah di kalangan selebriti juga nih kayaknya. Kalau menurut pandangan sendiri santet itu apa sih? Ya saya kira lebih kepada setiap kita melindungi diri. Setiap kita melindungi diri secara syariat, ya jalan bagaimana kita melindungi diri, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melindungi fisik kita ya sebagaimana perintah Allah untuk mewarnai kehidupan kita dengan warna yang terhormat, yaitu nilai-nilai kebermanfaatan dan kebajikan, ya untuk tidak menghancurkan diri sendiri, lupa dengan makan, lupa dengan minum, lupa merawat tubuh kita, ya kita berusaha untuk tidak berpikir negatif, selalu berpikir positif, ya. Yang jelas lebih kepada bagaimana ajaran agama yang menuntun kehidupan kita untuk selalu ihsan, untuk selalu berbuat kebaikan dan melakukan rasa sayang, rasa kasih dan sayang terhadap diri kita sendiri untuk merawat secara fisik dan merawat secara rohani. Apa merawat secara fisiknya? Tidak lupa makan, tidak lupa minum, dan sudah tentu perbanyak berzikir, perbanyak beribadah, perbanyak bersedekah, perbanyak melakukan kebaikan dalam rangka liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya di mata Allah Subhanahu wa taala siapa yang paling bertakwa. Ya urusan tadi urusan santet ya saya kira lebih kepada sebuah dinamika kehidupan yang jelas itu bagian khusus kepada kita itu ya untuk tetap dekat dengan Allah, untuk dekat dengan manusia. Apa dengan dekat dengan Allah? Beribadah kepada Allah, berlindung kepada Allah, melakukan perintah-perintahnya semaksimal mungkin, dekat dengan manusia
melakukan kebaikan, tidak menyakiti mereka dengan lisan kita, senantiasa bersedekah, berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Itu pandangan saya. Persoalan lebih kepada bagaimana kita ini bisa menyadari bahwa hidup kita tidak hanya di dunia ini, ya. Perspektif kita tidak hanya mumpung kita hidup, wah kita senang-senang, mumpung kita hidup kita happy-happy, mumpung kita hidup kita bereporia, ya. Lebih memaknai kehidupan ini bahwa hidup yang sekali untuk bekal kehidupan di akhirat nanti. Insya Allah kita semua senantiasa menjaga hal-hal yang Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan. Itulah yang sering saya tekankan kepada diri saya sendiri, kepada diri keluarga, berbuat kebaikan, terus berbuat kebaikan. Berarti perlunya pemahaman iman ya Pak Ustadz ya, bagi setiap orang. Ya, manisnya iman itu luar biasa. Kapan iman itu menjadi manis? Ya tentu saja kita mampu dengan sikap yang tenang, yang mendekatkan diri kepada Allah, meskipun berletih-letih dengan beribadah puasa, berletih-letih. Tapi kan kegembiraan bagi seorang yang beriman yang menjalankan puasa itu parhatani, ada dua, ketika berbuka dan ketika liqa'illah, bertemu dengan Allah, dengan balasan Allah, dengan janji Allah yang manis, yaitu surganya. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi manisnya imannya seperti itu, ya, ketika kita mampu mensikapi ujian-ujian yang Allah berikan. Terima kasih. Iya, sama-sama.